Dap. Oke. Meskipun bulan puasa harus tetap bikin konten. Lanjut lagi. Kemarin udah pas nonton MotoGP Argentina. Betul. Itu yang gue lihat nih dari free practice dulu sampai kualifikasi ya. Honda is back. Honda sangat-sangat mengagetkan ya. Ya, Johan Zarco ya. Johan Zarco, Joan Mir masuk ke Q2. Apalagi Johan Zarco yang paling Johan Zarco yang sangat-sangat kok bisa gitu ya. Tumben banget nih orang tua gitu. Ya, motor paling gak jelas. Motor paling masih jelas, tim satelit, pembalap paling tua kok bisa. Nah, sayangnya pas balapannya keteteran. Itu kalau kita lihat di keteteran kan dia 2 kali di sprint race sama di main race itu kan startnya jelek banget. Saat tiba-tiba lu kan bareng sama Alex Marquez, kan ada Peko Bagnaya udah ngacar dia masih kayak gigi 2 kayak start. Gigi 2 tuh dia tuh. Berarti masalahnya red device. Bukan red device, kayak mungkin masalah refleksnya karena kalau ngelihat si Joan Mir startnya bagus. Ya, berarti emang bapak-bapak ini tuh kayak beda nih. Mekanik tua. Bukan masalah teknis, emang masalah start belakang. Faktor U. Berarti emang ya betul. Mau lu posisi start sebagus apapun kalau startnya katro tetap nggak jadi sayang jadi buang-buang waktu kan. Kemarin kan lu ngirimin ke gua ada beberapa poin yang soal Honda nih. Iya. Apakah bisa comeback? Jadi sebenarnya mungkin kita tetap harus ingat fakta lah Dap ya. LCR Honda timnya Zarco ini itu adalah Honda terakhir yang juara kan ya? Terakhir yang juara di Amerika ya betul ya sama Alex Rins. Jadi sebenarnya Honda bisa kompetitif cuma emang musuhnya aja lebih kenceng. Musuhnya jauh kenceng. Sebenarnya dia berkembangnya ke tahun 30%, Ducati 70%. Ya. Jauh banget nih bos gitu. Ya, udah ketinggian. Iya, kejauhan. Udah kejauhan. Tapi ini kan nanti di Amerika nih Dap nih. Ya. Apakah bisa mengulangi ininya? Tapi kan pembalapnya agak beda. Alex kan di Yamaha tapi ya. Ya. Kalau satu-satunya kan pembalap yang lumayan beberapa kali menang di Texas selain Mark-Mark kan saya Alex kan lu pernah di Suzuki menang sekali, Yasir menang sekali. Nah, sekarang Honda kalau misalnya mau menang jadi bertanya-tanya nih, siapa yang jadi bagus di Texas gitu. Kalau kata lu siapa Dap? Honda. Zarco masih. Kasih Zarco ya. Kasih Zarco. Luca Marini dan Joan Mir kemana aja nih? Joan Mir kemarin di balapannya bilang balapan paling menegangkan dalam hidup gua di Argentina. Meskipun di belakang 9 nih. Lebih menegangkan karena dia katanya gua ngerem depan salah, pakai ban belakang salah, di top speed salah, kalau ngejaga posisi salah juga. Karena dia ngelihat ban depan dia cerita kalau ban depannya itu cepat habis. Jadi bikin dia nggak bisa ngerem. Jadi kalau dia ngerem di mana selalu ngelebar. Itu yang bikin dia gampang banting susul kalau kejar. Ya. Tapi saat dia dalam tikungan bagus. Udah kejar-kejar Pedro Acosta kan, tahu kan yang beberapa terakhir itu Pedro Acosta. Dan terakhirnya pas udah di top speed ya ban belakangnya udah nggak ada. Ya. Wah, Acosta ngacir bukan main. Jadi kuncinya tetap di grip, masih di grip ban belakang. Di grip ban belakang sama ban belakang. Makanya dia saat gua di top speed salah, di countering salah, makanya ya mendingan gua fokus untuk finish aja dulu nih gitu. Padahal di depan gua ngeliat tuh Zarco lagi seru banget kayaknya gitu. Kalau soal grip ban belakang, emang kayaknya masalah pabrikan Jepang gitu mulu ya. Iya, kalau juga kan begitu. Kalau Yamaha bedanya kan dia pas lagi ngerem kan, bannya ngangkat. Iya. Kalau Honda malah pas lagi ngegas ban belakangnya nggak ada traksi bagus. Kemana-mana ban belakangnya ya. Akhir itu dia jadi masalah. Makanya kan kenapa sih Honda tahun ini kalau misalnya masalah downforce ini kan yang ada jadi masalah si Joan Mir, dia merasa downforce-nya terlalu tinggi. Ya, berarti paket aerodinamikanya terlalu agresif ya. Agresif, makanya kenapa bannya cepat habis. Nah mungkin dia akan harus pakai paket aerodinamika yang kayak Johan Zarco, masih agak stabil. Lebih, berarti beda ya sebenarnya ya? Beda, karena kan kalau lihat di buat Repsol Honda, karena namanya Honda Factory Castrol itu kan, si Acer Honda Castrol sama Acer Honda Metsun, ini paket aerodinamika beda-beda. Johan Zarco tuh kan pakai yang mana agak mendingan tuh, yang mirip DRS-nya F1. Oh ya. Ya, nasi Somkia Chantra itu kan dipakai yang polos. Dipakai yang polos malah nggak ada downforce-nya. Ya. Itu dia finish paling belakang. Udah ban belakangnya bermasalah nggak dikasih downforce. Iya, nah ya dipakai Joan Mir, downforce-nya kebanyakan. Berarti bisa jadi nanti Honda akan, udah deh kita lihat nih, ternyata dari tiga jenis ternyata yang LCR yang dipakai Johan Zarco efektif. Ya kita tunggulah comeback-nya Honda. Terus kalau ngelihat lagi nih Dap nih, Honda bakal kuat di sirkuit apa lagi nanti? Honda bakal di sirkuit apa? Cota bisa kuat? Cota kayaknya itu lebih ugal lagi ya. Top speed tinggi, pengereman keras kayaknya belum deh. Heres mungkin. Heres mungkin di flowing yang Honda kita ngeliat Honda yang balik lah. Atau di Qatar juga ya. Texas kan Qatar mungkin bisa karena kan itu lebih flowing banget. Wah bener-bener nunggu sih sebenarnya sih. Dengan livery baru, sponsor baru. Betul.
apakah Honda bisa Ya, comeback? minimal Joan Mir tidak menghabiskan waktu sia-sia. Dia udah ngingetin orang nih, kalau gue tuh juara dunia MotoGP juga lo bro gitu. Ya, 3 tahun ya 3 tahun dia di Honda gitu. Sayang banget gitu. Sayang banget. Kalau mau pindah tim lain atau pabrikan lain juga udah ada pembalap yang lebih muda gitu kan. Jadi pasarannya jelek nih. Iya, malah repot tuh jadi jelek kalau misalnya lu pindah tim saat performa lagi turun. Mau pindah ke World Superbike pun nggak dapet tim bagus. Ya, jadi percuma gaji gede juga kalau nggak ngasih prestasi. Betul. Kalau kata teman-teman gimana nih? Apakah Honda bisa comeback? Udah kelihatan nih hilalnya nih. Iya, udah. Kemarin sih sempet ya Johan Zarco meskipun ya pas balapannya nggak bisa ada ciri-cirinya bagus nih. Ada Honda nih mulai oke lah. Oke, kita selanjutnya ngobrolin apa lagi Dap nih? Wah, ajaib banget ngomong Aprilia ya. Aprilia ya, yang digadang-gadang kuat di Argentina, ternyata sia-sia. Dap, di beberapa video sebelum MotoGP Argentina 2025, kita kan bilang kan, wah Marco Bezzecchi kan tahun lalu juara, Aprilia nih pernah juara juga. Baby. Ternyata banyak banget yang bikin gregetan gitu. Bikin Aprilia jadi sia-sia di Argentina sebenarnya. Nah, mungkin kita list aja ya. Apa aja nih yang bikin gregetan soal Aprilia. Yang pertama, Marco Bezzecchi dulu deh. Marco Bezzecchi, dia sudah warm up sudah bagus. Practice sudah bagus, kualifikasi pun lumayan. Malah bikin kesalahan besar di balapan utama, guys. Dia termaksa, dia pengen masuk dari dalam Quartararo. Ya. Remnya belakangan, jadi motor udah masuk, remnya masih digantung-gantung. Ya. Iya. Nabrak dua lagi. Baru mulai. Ya. Padahal kan dia balap terakhir yang menang di Argentina tahun 2023. Ya. Dan Aprilia juga menang 2022. Pengennya kan Marco Bezzecchi di Aprilia, lu yang ngasih, surprise nih, apalagi kan ada Jorge Martin. Pasti diutamakan dong di pabrikan gitu. Malah. Susah juga sih. Iya. Tapi emang Marco Bezzecchi ini bisa jadi pressure, Dap. Bisa jadi. Bisa jadi pressure. Dia, gue harus juara nih gitu kan. Maksa, ya. Gue pemenang terakhir di Argentina. Gitu. Pasti semua pembalap yang tahun lalunya juara di sirkuit itu pengen juara lagi dong. Betul. Sama timnya pasti, bang, lu tau lah, udah tau lah. Lu tahu targetnya apa kan? Kita nggak ada Jorge Martin nih. Tapi ya udahlah, itu balapan yang sebelumnya. Terus emang masalah selanjutnya juga ya, Jorge Martin tetap nggak bisa balapan ya. Kan sempat dicoba untuk medical check up dulu deh di Argentina. Ternyata emang udah declare tidak sampai ke Amerika. Ya, jadi ya tetap harus masih menunggu. Aprilia pabrikan bengong aja. Ya, motor nomor 1 nongkrong aja dulu tuh. Nongkrong aja, yang balap keduanya pun Nibla. Ya, Nibla. Ngomongin soal Nibla dan blunder, Dap. Betul. Ayogura, itu gimana sih, Dap? Itu setelah Marco Bezzecchi itu mungkin ya bos-bosan Aprilia, kita bertaruh cepat pada pembalap Jepang ini kan. Kita bertaruh besar, ayo guys gitu. Udah bagus finish 8, finish mulai fight depan-depan lah. Finish, udah balik ke podium, tepuk selebrasi. Dapat diskualifikasi. Itu pas gua baca. Itu lucu sih. Ya, apa dia diskualifikasi kan? Pas baca pengumumannya, gue mikirnya gini, Dap. Wah, jangan-jangan Trackhouse pakai aplikasi bajakan nih. Iya, dia pakai versi dari download itu ya. Iya, kuya. Tapi sebenarnya gimana, Dap, yang kejadiannya? Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya kita baca itu kan semua ECU Magneti Marelli di MotoGP itu kan punya update software nih. Cuma dites saat tes pramusim yang di Buriram. Nah, pada saat seri 1 karena tesnya itu pakai ECU yang baru ini, software baru ini, jadi kan dibolehin pakai deh khusus untuk di Buriram. Seri 1 ini. Nah, kan akhirnya hasilnya bagus tuh ternyata. Ayogura finish keempat gitu, finish kelima. Nah, ternyata tapi untuk seri kedua di Argentina ini masih abu-abu, boleh dipakai atau enggak. Akhirnya semua tim itu memutuskan untuk tidak memakai. Ayogura pun awal tidak memakai karena di saat kualifikasi, saat practice sama sprint itu dia aman. Tapi dia sempat crash. Nah, akhirnya setelah motor yang ECU-nya dihomologasi ini dibenerin, dia balapan pakai motor yang satu lagi dong, yang spare bike. Nah, spare bike ini dia pakai homologasi ini yang Buriram itu. Balapannya slow, dicek loh, kok software lu beda. Tapi kalau dari pandangan lu sendiri, Dap, terlalu kejam nggak sih sampai didiskualifikasi? Kejam sih. Jam sih ya. Minimal ya pengurangan posisi lah atau karena itu kan di luar tidak ketahuannya Ayogura ya. Ya, bukan Ayogura yang minta gitu. Bukan Ayogura yang minta, kemudian Ayogura, gua kencang pakai ECU ini di Thailand, pakai lagi dong, kan enggak gitu. Apalagi emang udah ada di regulasi gitu kan. Cuma ya berarti timnya aja nih yang kondisinya kan abu-abu antara boleh dipakai atau enggak gitu. Harusnya kalau misalnya abu-abu ya mungkin pihak Dorna atau race director mungkin masih boleh. Udah jangan kasih penalti gitu. Kasih penalti aja. Emang Dorna tuh ke tim-tim kecil suka berat sih, sama kayak pemerintah. Pembalap Asia kan. Sama rakyat kecil gitu ya. Sama rakyat kecil suka gitu tuh. Nah, Dap, balapan selanjutnya nih, Dap nih.
Aprilia bisa gacor nggak? Aprilia bisa gacor nggak di Texas atau di Qatar? Mungkin kalau di Texas gue masih kurang yakin itu Ducati banget sama KTM banget. Sama Honda dikit-dikit lah. Tapi kalau di Qatar mungkin oke. Qatar oke ya. Qatar oke. Tapi gue berharap sih justru malah di Texasnya bisa bersinar. Pas launchingnya Aprilia RSGP, diwawancara kan si manajemen sama pembalap-pembalapnya. Mereka tuh bilang Aprilia ini targetnya di tahun 2025 adalah ngerubah atau memperbaiki masalah-masalah di tahun 2024. Iya. Nah, misalkan masalahnya dia motor nggak bisa belok misalnya gitu ya, atau traksi ban belakangnya jelek. Nah, kalau bisa menyelesaikan masalah itu, Aprilia ini jadi salah satu motor yang mirip kayak Ducati, sempurna di semua sirkuit gitu. Makanya pengen habis-habisan di situ. Minimal mereka bisa ke top 5, top 3 ya? Itu dulu tuh. Pertama kan mereka pengen ngebuktiin juga ke Jorge Martin gitu, bahwa Bang ini motor bagus gitu. Ya, kontenernya juara gitu. Bukan sekedar kayak lu nyopipin aksi doang. Ya gitu. Itu sih rencananya ya, kita nggak tahu. Mungkin juga Trackhouse mungkin punya kejutan sebagai dia lokal hero. Ya, meskipun pembalapnya nggak ada yang orang Amerika. Mereka ya. Nah, kalau kata teman-teman gimana nih? Aprilia kemarin bikin sesek ya, blunder-blundernya. Tapi ya namanya juga balapan yang seru itunya loh ya. Satu pembalap dua adalah ada cedera, satu jatuh di awal-awal tuh di kualifikasi, ya finish cuma Ro Fernandez. Itu kalau Ayo Gura nggak diskualifikasi dia nggak dapat poin aslinya, plus 16. Ya, jadinya aduh gimana ya Aprilia ya. Sedikit dong poin gue.